Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratus Soleha, NIM E 2019-2282. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar proses kreatif itu terjadi. Ada 5 tahap menurut Hawking, yaitu yang terjalin secara integral, yang dimulai dari hayalan-hayalan, analisis, lompatan-lompatan ide, atau gagasan intuitif dan diaplikasikan dengan tenang, seksama, dan penuh perhitungan. Kelima tahapan tersebut, yang pertama, tinjauan pengkajian ulang. Tinjauan merupakan suatu proses pengambilan persediaan tentang suatu, menyangkut apa yang ingin diketahui, membangun hubungan-hubungan, merupakan evaluasi terhadap bahan dasar apa saja yang kita miliki, termasuk pola pikir kita, baik ide-ide maupun sesuatu yang kita miliki dan harus dimunculkan sebagai persediaan. Pada tahap ini, seseorang mempersiapkan diri untuk mengidentifikasikan masalah, tantangan, dan memecahkan masalah dengan banyak belajar, berpikir, mencari jawaban, dan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, inkubasi. Inkubasi merupakan pembiaran ide-ide kita untuk saling mencocokkannya sendiri, yang dapat terjadi atau muncul beberapa jam atau bulan, atau ketika kita beristirahat. Pada tahap ini, seseorang mengambil waktu untuk meninggalkan perkara, istirahat dan santai, bebas dari rutinitas berpikir. Orang kreatif selalu mengenal kapan inkubasi diperlukan dan memiliki sumber-sumber seperti waktu, uang, dan apa saja yang perlu dimiliki dan disediakan. Yang ketiga, menghayal. Menghayal merupakan aktivitas pikiran dalam berkelana pada alam bawah sadar, penggalian dan penjelasan simbol-simbol, khayalan, mimpi-mimpi, dan cerita-cerita. Mimpi-mimpi merupakan khayalan kita yang membuat pikiran kita terbuka dan berpengaruh. Pada tahapan ini, ide atau gagasan bermunculan dalam bentuk penyelesaian, pemecahan, cara kerja, dan jawaban-jawaban baru dalam penciptaan. Yang keempat, rangsangan. Rangsangan merupakan perangkat yang mempercepat loncatan intuitif dan arah perubahan yang pergerakannya setengah diperhitungkan. Yang kelima, pemeriksaan secara nyata. Pemeriksaan secara nyata adalah analisis secara nyata untuk menjamin atau memastikan bahwa hayalan-hayalan dan intuisi kita tidak terlalu jauh dan dapat diwujudkan. Pada tahap ini, ide atau kreasi baru harus diwujudkan dalam realitas. Tentu saja diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kreativitas dan karakteristiknya. Yang pertama, kreativitas artistik. Kreativitas artistik berkenaan dengan imajinasi dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan cara-cara baru tentang menginterpretasikan sesuatu, kemudian dieksperimenkan dalam bentuk teks, suara, dan imajinasi. Yang kedua, kreativitas ilmu pengetahuan. Kreativitas ilmu pengetahuan ini berkenaan dengan keingintahuan dan kemauan untuk melakukan uji coba atau eksperimen dan membuat keterhubungan baru dalam pemecahan masalah. Kreativitas ilmu pengetahuan berperan dalam menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam bentuk kenyataan intelektual seperti paten, desain, royalti, dan hak cipta. Yang ketiga, kreativitas ekonomi. Kreativitas ekonomi merupakan suatu proses dinamis yang memegang peranan penting atau membawa ke arah inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan lain-lainnya sebagai untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi. Dari definisi tersebut, kreativitas ekonomi merupakan usaha untuk menemukan dan menerapkan cara-cara baru atau teknik baru seperti menciptakan karakter baru. Produk yang dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang bernilai tinggi seperti yang dilakukan oleh pengusaha konveksi dan usaha makanan kuliner di Kota Bandung dan kota-kota lainnya. Untuk mencoba berpikir kreatif, perhatikan setiap yang Anda lihat, setiap yang Anda miliki, dan setiap yang akan Anda makan. Lalu Anda berpikir, merenung, berimajinasi, menghayal, dan menggagas hal-hal tersebut.
Kemudian kegiatan ekonomi kreatif terletak pada proses penggalian dan pengembangan serta perubahan karakter untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai tambah. Ada beberapa proses kreatif yang dapat dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Di antaranya proses perubahan, adaptasi, pengembangan, pembaruan, perbaikan, dan penemuan. Ide-ide atau gagasan-gagasan, inspirasi, dan hayalan ditransformasikan, diadaptasi, dikembangkan, dan direkayasa sehingga menghasilkan perubahan dan pembaruan untuk menjadikan sesuatu yang baru dan berbeda. Melalui proses transformasi seperti di bawah ini. Yang pertama, persediaan itu terdapat ide-ide, inspirasi, hayalan, dan gagasan. Yang kedua, transformasi terdapat beberapa. Yang pertama, pemilihan, adaptasi, perubahan, pengembangan, difusi, pembaruan, dan penciptaan. Yang ketiga, nilai tambah. Yang pertama itu kebaruan, kedua kegunaan, dan ketiga kemudahan. Berpikir kreatif yang menghasilkan ide-ide, hayalan-hayalan, inspirasi atau gagasan merupakan titik awal pemberangkatan menuju titik kedatangan, yaitu nilai tambah. Perlu diingat bahwa nilai tambah selalu ditandai dengan kebaruan. Kebaruan selalu muncul bila ada kreativitas dan keinovasian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.